Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penjumlahan desimal. Nah, di sini kalian pasti sudah bisa ya penjumlahan desimal ini. Bu cuma mau mengingatkan. Nah, di sini Bu Lulu akan memberikan contoh. Contoh ini penjumlahan desimal. Nah, kalian kalau tahu kata desimal itu kan pasti ada koma ya. Nah, ada koma di sini. Bu Lulu akan berikan contoh. Contoh di sini Bu Lulu punya angka 2,52 ditambah 105,7. Nah, di sini ini kan 2, berarti kan termasuk satuan. Di sini ada 105, ini ada ratusan satuan ya. Nah, di sini kalian harus menjumlahkan bersusun dengan cara bersusun. Nah, kemudian kalian luruskan koma ini. Nah, langsung contoh ya. 2,52 ditambah 105, karena ini 2 ini satuan, 5 juga satuan, harus diluruskan. 501 koma di sini 7, di sini langsung ya. Koma lurus, satuan harus lurus. Nah, langsung ditambah 2 karena tidak ada bawahnya, langsung ke bawah. 2, 5 ditambah 7, 12, nyimpen 1, 3 tambah 5, 8, 0, 1. Nah, seperti ini ya. Contoh lagi dari Bu Lulu. Contoh di sini yang kedua, soal yang kedua, 50,2 ditambah 3,14 ya. Yang ini contoh ditulis langsung sama Bu Lulu. 50,2 ini kan 50-an 01-an. Kemudian ini ada 3,14 yang di belakang koma, ini kan 3-nya satuan, berarti masuk di sini. Pokoknya koma ini harus kenceng. Kalau kamu kenceng, kamu tidak perlu memperhitungkan mana satuan mana puluhan, pasti akan lurus. Koma terus 14, 4 ditambah 4, 3, 5, berarti 50,2 ditambah 3,14 sama dengan 53,34. Nah, kemudian ada penjumlahan persen. Nah, kalian sudah tahu kan kalau persen itu pasti tandanya seperti ini. Nah, ini artinya persen. Nah, penjumlahan persen ini sangat mudah karena kalian tidak perlu memperhitungkan persennya, langsung. Contoh 25% ditambah 100% sama dengan, ini tetap biarkan saja, kalian langsung nambah yang 25 ditambah 100, berarti kan 125, langsung di sini ditulis persen ya. Kemudian contoh lagi 75% ditambah 50% sama dengan, persennya harus ditulis persen. 75 ditambah 50 yaitu 125% ya. Sangat mudah sekali untuk penjumlahan yang persen ini. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan ini campuran maksudnya. Bisa pecahan campuran tambah pecahan biasa, atau pecahan desimal ditambah pecahan biasa, atau persen ditambah pecahan biasa. Nah, di sini Bu Lulu akan memberikan contoh
yang desimal ditambah dengan pecahan campuran. Nah, di sini Bu Lulu akan contohkan angka 2,7 ditambah 31/2. Nah, ini ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan campuran. Nah, di sini ada dua cara, terserah kalian pilih yang mana. Kalian bisa mengubah ini jadi desimal atau mengubah desimal jadi pecahan, ya. Ada dua cara, terserah mau yang mana. Nah, di sini Bu Lulu akan contohkan dulu yang desimal dijadikan pecahan, ya. Contoh di sini ada 2,7. Di sini kan di belakang koma ada satu angka. Pokoknya di belakang koma itu ada berapa angka, di situ ada nolnya. Dikasih 0 bawahnya, contoh ya. Di sini kan di belakang koma ada satu angka, berarti itu 27/10. Tapi seumpama di sini contoh ya, 2,12. Nah, di sini di belakang koma ada dua angka, berarti nolnya ditambah satu di sini, berarti 212 per ini ada 2, berarti nolnya ada 2, 100. Seperti ini. Kalau seumpama di belakang koma nanti ada 3 angka, berarti per 1000, ya, mengikuti. Nah, kita lanjut yang ini dulu. 2,7 kan jadi 27/10 ditambah 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7/2. Nah, ini kan kita cari KPK-nya yaitu 10 ya. 10 dibagi 10, 27. Dikali 10 dibagi 10, 1 dikali 27, 27. Kemudian 10 dibagi 2, 5 dikali 7, 35. Nah, ini hasilnya yaitu nah, di sini 27 ditambah 35/10. Nah, sama dengan 62/10 seperti biasa ya. 62 dibagi 10 kan 6. Sisanya 2/10. Kalian ubah lagi, disederhanakan jadi 6 1/5. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini masih sama ya, masih soal yang sama. 2,7 ditambah 31/2. Nah, di sini Bu Lulu akan jadikan 31/2 ini menjadi desimal dulu. Nah, di sini contoh 31/2 kalau dijadikan pecahan biasa kan 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7, 7/2. Nah, di sini biasanya Bu Lulu gunakan porogapit. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 2, 6. Sisa 1. Nah, di sini kalau ada 0, kalau ditambah 0 maka di sini harus ada koma. Dikasih koma dulu ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Nah, ini biasanya kalian bisa mencari sampai ke 0, tapi belum tentu semuanya bisa ya. Jadi tergantung angkanya. Kalau ini bisa habis, terbagi habis, jadi ketemunya 3,5. Jadi bentuknya 31/2 atau 7/2 ini sama dengan 3,5. Nah, di sini langsung ya ditambahkan Bu Lulu. Jadinya 2,7 ditambah 3,5 sama dengan seperti yang tadi. 2,7 ditambah 3,5, harus lurus ya, jangan lupa. Ditambah berarti 7 ditambah 5, 12, nyimpen 1, terus 6, dikasih koma, berarti hasilnya 6,2. Nah, ini cara yang kedua, kalian bebas. Mau dijadikan pecahan boleh, dijadikan desimal juga boleh ya. Nah, pada soal yang ketiga ini contoh ya, Bu Lulu akan memberikan contoh desimal ditambah persen. Nah, di sini contoh 1,2 ditambah 50% ya, sama dengan
Nah, seperti tadi, ini paling gampang, ini persennya dijadikan koma saja, tapi nanti tergantung soal ya. Kadang ada yang minta dijadikan persen, ada yang diminta dijadikan desimal. Kalau di sini Bu Lulu akan jadikan ini menjadi desimal dulu. Nah, 50% ini kalau dijadikan pecahan biasa itu 50/100. Persen itu artinya per 100 ya. 50% atau 50/100 kalau dibuat menjadi pecahan, dibuat menjadi desimal. Nah, di sini disederhanakan dulu ya. 50 sama 100, 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 50 2. Nah, di sini 1/2 itu sama dengan kan setengah. Setengah ini kan kalau dijadikan desimal. Nah, di sini Bu Lulu nggak mau langsung ya. Sambil kita latihan porogapit. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? Nggak bisa kan? Berarti 0. 0 seperti tadi yang Bu Lulu katakan, 0 dikali 2 0. Dikurangi tetap 1. Nah, di sini ditambah 01. Ini berarti di sini ditambah koma. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Nah, ini terbagi habis ya. Sisanya 0. Nah, berarti 50/100 itu sama dengan 0,5. Nah, kemudian ini kita lanjut ya. Yang ini 1,2 berarti ditambah 0,5. Sama dengan, nah seperti biasa kita harus meluruskan komanya. 1,2 ditambah 0,5. Ditambah 2 tambah 5 7. Komanya ditulis 1 ditambah 0 1. Berarti hasilnya 1,7 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan ya. Biasanya di sini pecahan ini dibuat dalam soal cerita. Nah, contoh soalnya langsung diucapkan dulu ya, tidak ditulis. Ibu membeli. Nah, kalian kalau ada soal cerita, Bu Lulu minta kalian selalu menuliskan D1, kemudian D2, kemudian D3. Nah, D1 ini artinya yang diketahui, D2 ini yang ditanyakan apa, kemudian yang D3 ini dijawab. Jawabnya bagaimana ya? Di sini Bu Lulu punya soal cerita yaitu ibu membeli 2/4 kilogram kopi. Kemudian ibu juga membeli 3,5 kilogram gula dan 5/3 kilogram beras. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Nah, di sini langsung ya, D1 yang diketahui apa saja tadi. Ibu kan membeli 2/4 kopi. Kemudian ibu juga membeli 3,5 kilogram beras. Kemudian ibu juga membeli, ini gula. Kemudian ibu juga membeli 5/3 kilogram beras ya. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya. Nah, di sini tanda tanya. Ya, kemudian dijawab. Nah, kalau ada pertanyaan berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya, seluruhnya berarti apa? Dijumlahkan. Nah, berarti 2
1/4 ditambah 3 1/2 ditambah 5 1/3. Nah, di sini dulu langsung ya, tidak satu persatu, langsung diubah menjadi pecahan biasa. 2 1/4, 2 dikali 4 8 ditambah 1 9 9/4 ditambah 3 kali 2 6 6 ditambah 1 7 7/2. Kemudian 5 1/3, berarti 5 dikali 3 15 ditambah 1 16/3. Nah, di sini kita cari ya KPK-nya 4 2 3 berapa? Nah, ya betul 12. Di sini disamakan. Di sini 12 ya. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 9 27 ditambah 12 dibagi 2 6, 6 dikali 7 42. Kemudian 12 dibagi 3 4, 4 dikali 16 berapa? 16 dikali 4 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 64 ya. Kemudian seluruhnya dijumlah. Nah, di sini dulu jumlah dulu ya. 27 42 kemudian 64 dijumlah. 7 tambah 2 9 9 tambah 4 13 tambah 1 3 ditambah 4 7 7 ditambah 6 13 berarti 133/12. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 11 1/12 ya. Kalian boleh pakai cara yang lainnya. Langsung ini tanpa diubah menjadi pecahan biasa juga boleh. Langsung disamakan penyebutnya 12, berarti kan 12 dibagi 4 3. Contoh ya, di sini Bu Lulu lanjutkan kalau seumpama tidak dijadikan pecahan biasa. Nah, di sini contoh tadi seperti yang tadi 2 1/4 ditambah 3/2 ditambah 5 1/3. Nah, di sini contoh disamakan penyebutnya tetap 12 ya. 12 dibagi 4. Di sini langsung ya, ditambah dulu 2 ditambah 3, ini yang besar-besar, kalau di pinggir tambah 5. 12 dibagi 4 3 dikali 1 3 ditambah 12 dibagi 2 6 dikali 1 6 ditambah 12 dibagi 3 4 dikali 1 4 sama dengan, nah di sini tambah dulu 2 ditambah 3 ditambah 5 10, kemudian 3 ditambah 6 9 9 ditambah 3 9 ditambah 4 13/12. Nah, ini kan kalau diperkecil kan 1 sama dengan, berarti kan di sini 1 contoh ya. Ini yang versi ininya 1/12. Nah, ini ditambah berarti jadi 11 1/12. Nah, kalian nanti kalau buat D3 ini ya, lanjutan dari D3 ini berarti jadi berat seluruh belanjaan ibu adalah 11 1/12 kilogram ya. Nah, kemudian tugasnya yang pertama ya, 1 kerjakan LKS halaman 17
7 sampai 8 ya. Yang kedua dikasih soal Bu Lulu 5 saja. Yang kedua ini soal dari Bu Lulu, ditulis di buku matematika. Nah di sini yang pertama yaitu penjumlahan dari desimal ya. Contohnya soal yang pertama yaitu 28,12 ditambah 3,15 sama dengan, kemudian yang B yaitu 3,75 ditambah 75%. Kemudian yang C persen tambah persen, 50% ditambah 85%. Yang D yaitu 7,25 ditambah 51/3. Dan yang terakhir ini soal cerita ya, kalian dengarkan baik-baik suaranya Bu Lulu. Nah soal yang kelima yaitu, jangan lupa ya, dikerjakan dengan D1, D2, dan D3. Santi membeli 3/3 ya, diulangi, 3,5 kilogram telur. Kemudian Santi juga membeli 5/4 kilogram gula ya, 5/4 kilogram gula. Dan Santi juga membeli 1/3 beras ya. Diulangi Bu Lulu. Santi membeli 3,5 telur, kemudian Santi juga membeli 5/4 kilogram gula, dan Santi juga membeli 10/3 kilogram beras. Berapakah berat seluruh belanjaan Santi ya? Dikerjakan di nomor E ini ya, atau nomor 5. Nah Bu Lulu akhiri ya, terima kasih. Nanti dikumpulkan pukul 1, maksimal pukul 1. Lebih dari pukul 1 Bu Lulu kurangi nilainya ya. Pokoknya kalau kalian rajin nilainya insya Allah bagus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.